menyertai ibadah kami pagi ini. Kau yang memberkati kami, setiap kami yang hadir, kami merasakan lawatan Allah. Kiranya ibadah ini boleh jadi dari awal hingga akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya berkata kata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur dalam segala keberadaan. Kiranya normal ini mari kita hadir di hadapan Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Kita
curahkan kuasanya di era new normal ini, supaya Tuhan menyatakan kuasanya melawat kita semua, mengcover kita, memproteksi kita dari segala yang tidak dikenal Tuhan, termasuk wabah corona, supaya segera hilang dari dunia ini. Amin. Mari kita menciptakan kembali. Curahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Era ini menjadi sebuah permohonan kita di hadapan Tuhan, supaya Allah bangkit menganugerahkan kuasa-Mu melawat kita, menganugerahkan kuasa yang Yesus kita di kemenangan.
hati kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan menjadi kekuatan dalam kami menempuh kehidupan ini Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah di pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan situasi yang tidak memungkinkan saat ini Tuhan, tapi Engkau memberikan perlindungan kepada kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kami sebentar kami akan siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Persilakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, shalom. Ya, selamat pagi. Pada pagi hari kita bersyukur kita memasuki rumah Tuhan. Beberapa kita yang hadir pada pagi hari ini saya nyatakan bahwa Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu masih dalam situasi suasana berduka, bagaimana kita kehilangan seorang penatua yang cinta kepada Tuhan, yang menjadi pelayan yang setia. Berapa hari yang lalu beliau, Pak Yohanes Handoyo, telah dipanggil ke rumah Tuhan. Kita percaya bahwa beliau saat ini berada di rumah Tuhan. Kita tahu bagaimana di dalam Alkitab, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang 8 dikatakan akhir suatu hal lebih baik. Sekali lagi di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang 8, akhir suatu hal lebih baik. Kalau melihat Om Handoyo selama hidupnya, di akhir menyelesaikan finish, dia menyelesaikan dengan baik. Di akhir bagaimana beliau ketika menyampaikan firman Tuhan, itulah awal dan akhir, dan pesan sangat berarti bagi kita semua. Dan kemudian di akhir bulan juga beliau melayani Tuhan sebagai WL, dan beliau melakukannya dengan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita. Beliau lakukan, dan beliau tetap semangat, tetap setia meskipun situasi saat ini dalam situasi corona ya. Tapi beliau capai akhir yang lebih baik. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, umat percaya, kita harus meneladani teladan dari beliau, bahwa kita harus mengakhiri garis finish dengan baik. Jadi di dalam pengkhotbah tadi dikatakan akhir suatu hal lebih baik. Ya, Tuhan tidak melihat dari awalnya gasnya sangat cepat, kita setia pada Tuhan, melayani Tuhan, tetapi di akhir hidupnya kita mulai lemah, mulai down, mulai suatu ketidakberdayaan yang kita lakukan. Tetapi dari Bapak almarhum Handoyo yang melakukan suatu akhir yang sangat berkesan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita percaya bahwa umat Tuhan yang setia pada Tuhan tetap setia mengakhiri garis finish dengan baik. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul bertumbuh ke arah Kristus. Mungkin kita akan baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 14 sampai 15. Efesus pasal yang keempat ayat yang 14 sampai 15. Bisa ditampilkan itu Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 15. Ya, dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ya, demikianlah firman Tuhan.
dalam firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul bertumbuh ke arah Kristus. Ya, mungkin secara manusia kita bertumbuh secara fisik, yaitu suatu hal yang lumrah. Secara jasmani kita bertumbuh adalah suatu ciptaan Tuhan yang sudah otomatis kita mengalaminya. Tapi Tuhan menginginkan kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Ya, mungkin saat ini situasi dalam masa virus corona seperti ini, bagaimana pertumbuhan jasmani? Kita di rumah saja makan mungkin yang biasa normalnya 2-3 kali, bisa 4 kali, sehingga overweight atau kelebihan berat. Tapi kita sebagai manusia mungkin melupakan pertumbuhan rohani itu harus sejalan dengan pertumbuhan jasmani. Dan sebab itu kita melihat di sini bagaimana banyak problem, masalah muncul dan sangat rumit dalam hidup karena ketidakdewasaan ya. Kita melihat bagaimana ini di Alkitab diombang-ambingkan dan dipermainkan dan terakhir disesatkan. Jadi sekali lagi dalam pertumbuhan rohani kita mengingat ada kan jargon bagaimana tambah usia, tambah tua itu pasti. Tetapi tambah kedewasaan, tambah pertumbuhan itu adalah pilihan. Jadi setiap orang, tua muda, pilih, bebas memilih. Tapi di dalam pertumbuhan rohani adalah kehendak Tuhan. Ya, dan bagaimana di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Jadi inilah kehendak Tuhan bahwa kita harus dari hari ke hari semakin bertumbuh ya. Tua muda pasti mengalami yang pertumbuhan. Dan Paulus berkata bahwa bertumbuh dalam kasih karunia ini akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan sukacita. Bagi anak Tuhan kita tidak layak menerima kasih karunia, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah dari Tuhan. Kita manusia berdosa dan Tuhan telah korbankan nyawanya untuk kita menerima keselamatan di dalamnya. Oleh sebab itu saya akan memberikan langkah-langkah untuk kita bertumbuh. Yang pertama yaitu kita harus menerima makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Langkah pertama untuk kita bertumbuh yaitu kita akan menerima firman Tuhan, menerima makanan rohani. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Kita tolong Grace untuk membacakannya. Matius 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kita melihat sini bagaimana manusia hidup, cara hidup jasmani bukan dari roti saja. Tentunya situasi Israel waktu itu kebiasaan makanan utama yaitu roti ya, bukan nasi ya. Tapi yang kita dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi roti yang hidup adalah roti firman Tuhan. Dan kita melihat bagaimana tubuh dan jiwa kita setiap hari menerima makanan ya. Kalau tubuh kita menerima makanan 3 kali sehari, tetapi jiwa kita menerima mungkin membaca atau mendengar sesuatu sebagai input dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai manusia seringkali melupakan bahwa kita perlu makanan rohani. Sebagai manusia mungkin kita tanpa sadar kita mengalami kelaparan secara rohani. Apabila situasi saat ini banyak anak-anak Tuhan yang di rumah saja, ibadah di rumah saja, tidak menjalankannya dengan baik. Mereka hanya terlena
dengan keinginan duniawi jasmani, tapi semuanya adalah kehendak mereka sendiri, dan mereka akan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Dan sebab itu kita orang percaya, kita sekali lagi harus belajar untuk tetap bertumbuh ya. Kita tidak hanya bertumbuh jasmani atau maupun secara jiwa saja, tetapi rohani kita utamakan. Kita melihat di sini di dalam 1 Petrus ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang kedua. Guys bisa membacakannya, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, bagi anak Tuhan kita melihat bahwa kita harus mempunyai hasrat, selalu ingin ya, kita melihat di sini. Berarti ada kemauan, ada selera dalam kita memakan makanan rohani. Tentunya manusia rohani itu harus mempunyai selera. Kita menerima makanan rohani dengan penuh keinginan atau selera ya. Jadi mereka akan menerimanya. Dan makanan yang cara rohani ini harus mempunyai kualitas yang baik. Kita melihat di sini air susu yang murni dan yang rohani ya. Jadi sebagai bayi, seperti bayi, apabila menerima susu yang murni secara manusia dari ASI, pasti pertumbuhannya akan cepat meningkat. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan memakan makanan rohani yang mempunyai kualitas yang terbaik, yaitu Alkitab. Jadi Alkitab sebagai makanan rohani kita. Tentunya sekali lagi di dalam pertumbuhan rohani yang baik, kita harus menerima asupan yang baik. Jadi makanan rohani, apabila kita tidak memakannya, maka kita tidak akan bertumbuh. Anak-anak Tuhan, kita akan bisa belajar untuk kita memahami Alkitab ini ya. Mungkin ada banyak orang yang terlena saat ini tidak membaca firman Tuhan, tidak memahami firman Tuhan. Tapi ada 5 metode yang saya akan bagikan untuk kita memahami Alkitab, khususnya anak-anak muda, bahwa kita perlu mengetahui bahwa mana 5 metode ini sangat berarti ya. Kalau agama Bani Kedar, mereka dari kecil dididik untuk memahami Alkitabnya. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita juga belajar untuk memahami Alkitab yang kita cintai ini. Ada 5 metode. Yang pertama, hear atau mendengar. Mungkin pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, hamba Tuhan yang membagikan firman Tuhan, yaitu adalah hear, mendengar. Jadi tidak hanya mendengar di gereja saja, bisa juga mendengar di YouTube atau di media sosial ya, firman Tuhan yang dibagikan. Inilah metode yang pertama. Yang kedua yaitu reading, membaca. Jadi anak-anak Tuhan, jika ingin memahami, tentunya kita harus membacanya. Ya, mungkin kalau agama seberang, mereka akan membacanya sampai selesai dari awal sampai akhir. Dan orang percaya harus belajar untuk kita menyelesaikan, mengkatamkan kita dalam membaca firman Tuhan. Ada perlunya bagi kita untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu studi atau pelajari. Anak-anak Tuhan mungkin di beberapa tempat melakukan Bible study atau pemahaman Alkitab. Ini akan semakin memahami, mengenal isi dari Alkitab tersebut. Kemudian langkah yang keempat yaitu memorize atau menghafal. Tentunya anak-anak Tuhan sebagian mungkin ada ayat yang kesukaan yang disukainya ya. Pasti ada ayat-ayat yang teringat dalam memori kita. Tua muda pasti akan mempunyai. Dan yang terakhir yaitu meditasi atau merenungkan. Bagi anak-anak Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti di dalam Mazmur pasal 1, bagaimana merenungkan Taurat Tuhan mempunyai suatu manfaat, yaitu kita akan mengalami berkat, yaitu dengan menerima
kebahagiaan. Dan dalam meditasi atau merenungkan ini, sekali lagi, kalau kita menghafal Alkitab, terkadang ketika kita menghadapi masalah atau Tuhan Roh Kudus mengingatkan melalui suatu ayat, misalkan saat ini kita khawatir, kita menghadapi masalah, lalu ayat muncul, jangan kamu khawatir. Nah, ini tentunya dari perenungan ini kita akan mengalami berkat yang telah kita terima setelah kita memahami Alkitab. Yang kedua yaitu langkah untuk kita bertumbuh, yaitu membangun kebiasaan rohani. Ya Bapak Ibu, apabila manusia itu terbangun dengan kebiasaan-kebiasaan, mungkin setiap pagi biasa bangun langsung gosok gigi, atau kebiasaan mandi, atau kebiasaan olahraga. Dan menurut penelitian bahwa kebiasaan itu dibutuhkan 3 minggu untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Mungkin saat ini dalam situasi masker, awal-awal masker kita pakai masker, mungkin agak risih ya. Mungkin kita pakai sanitizer, kita mungkin pertama agak risih, tidak suka, tapi karena kebiasaan dan kewajiban, maka terbentuk kebiasaan yang baik. Demikian hal-hal dalam kehidupan rohani kita wajib mempunyai kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Saya akan bagikan beberapa kebiasaan yang baik, yaitu yang pertama, yaitu menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kebiasaan rohani yang positif yaitu menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kita bisa melakukannya ya, misalkan dengan membaca Alkitab, dengan kita melakukan mesbah keluarga, dengan kita berdoa, dengan kita bersaksi pada Tuhan, atau melakukan penginjilan, atau membagikan kesaksian pada orang lain. Kemudian dengan melayani ya, pelayanan sekecil apapun kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya. Mungkin tidak hari ini kalian menerima, khususnya anak-anak muda, menerima berkatnya ya, tapi kelak anak-anak Tuhan pasti mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang baik ketika kita menuai dengan pelayanan dari masa muda. Masa tuanya akan menuai keberhasilan. Semuanya dilakukan karena kita telah sudah menabur ya. Jadi sekali lagi, kita menghabiskan waktu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Kemudian yang kedua, kebiasaan menjaga hati kita ya. Dalam Amsal pasal yang 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Hati kita tetap terjaga karena di situ terpancar kemuliaan Tuhan. Seringkali mungkin kita mempunyai hati yang tidak bersih, hati yang kotor, tapi Tuhan tetap kuduskan, sucikan kita selalu. Apabila kita mengakui kesalahan kita, kita berdoa pada Tuhan untuk Tuhan Roh Kudus menjaga hati kita. Kemudian kebiasaan hidup dengan iman. Anak-anak Tuhan pada pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan beribadah, tentunya belajar kita melakukan tindakan iman ya. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, sehingga malaikat Tuhan tetap jaga kita ya. Si Tuhan ketika memandui sakit, saya tidak mengantarnya ya. Jadi kalau ada berita-berita saya mengantar ke rumah sakit, itu adalah berita yang salah. Biasanya kalau Tante Hera emergency pasti mungkin hubungi saya, tetapi karena suatu hal mungkin akhirnya yang mengantar beliau almarhum adalah saudara sendiri. Jadi saya hanya menemuinya ketika hari Jumat ya, ke rumah sakit langsung mitra. Di Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai saya. Saya percaya sebagai hamba Tuhan, Tuhan akan memproteksi ya. Karena untuk menjadi hamba Tuhan, kontraknya adalah kontrak mati ya.
Kita tidak harus dalam zona nyaman saja, tapi dalam duka pun kita harus siap. Dalam medan kita harus siap sedia. Kemudian kita harus melatih kebiasaan dengan memelihara damai sejahtera. Karena banyak anak-anak Tuhan seringkali kehilangan damai sejahtera. Mungkin menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi orang yang jahat pada kita, menghadapi orang yang mungkin membuat kesal pada kita, atau mungkin ada seseorang yang berusaha menikam kita dari belakang. Damai sejahtera kita kadang hilang, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan damai sejahtera kita. Oleh sebab itu tetap kuat di dalam Tuhan, melatih kebiasaan yang positif ini, yaitu memelihara damai sejahtera kita. Dan terakhir yaitu kebiasaan murah hati. Banyak anak Tuhan tidak hanya hubungan secara vertikal saja yang kita prioritaskan, kita juga harus tetap memelihara hubungan bersama secara horizontal. Karena ini adalah kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kita kasih yang pada Tuhan Yesus sendiri, dan kita kasih kepada sesama kita. Jadi kita lakukan yang terbaik untuk menolong orang-orang yang kesusahan, membantu orang yang memerlukan pertolongan dari kita lakukan dengan sukacita. Inilah contoh dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir, langkah untuk kita bertumbuh, yaitu kita harus mempunyai komitmen, ya Bapak Ibu. Jadi komitmen kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya dengan komitmen ini untuk tujuan kekekalannya. Seringkali kita lupa bahwa dunia ini fana, dunia ini hanya transit sementara. Setelah itu kekekalan selama-lamanya. Manusia mungkin hanya sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, puji Tuhan. Habis itu kekekalan di dalam surga nanti selama-lamanya. Dan seringkali iblis memakai anak-anak Tuhan karena tidak komit untuk bertumbuh. Apabila situasi saat ini iblis berusaha menghambat pertumbuhan anak-anak Tuhan. Mungkin secara jasmani manusia bertumbuh, makan di rumah 3 kali sehari, bahkan lebih. Tapi mereka lupa makanan rohani harus mereka berikan dalam roh mereka. Mereka kadang dalam 1 minggu sama sekali tidak ke gereja, atau sama sekali tidak ibadah online, atau sama sekali tidak membaca firman Tuhan, atau sama sekali tidak berdoa, maka akan terjadi kelaparan rohani. Oleh sebab itu kita harus komit, kita harus mempunyai kesungguhan hati untuk kita mempunyai komit untuk bertumbuh. Kita tidak puas dengan kebiasaan baik saja, sekali lagi kita harus menjaga komitmen kita untuk bertumbuh. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Guys, boleh membacakannya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang menurut mengambil bagian dalam pertandingan mengenai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, jadi dikatakan bagaimana kita ibarat sebagai pertandingan, kita menyelesaikan masing-masing garis finish dengan baik untuk menerima mahkota kekekalan nanti, menerima mahkota kemuliaan. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya fana, jangan terlena ya dengan di dalam dunia ini. Harta itu hanya sementara kita punyai, tetapi harta di surga itu bersifat kekekalan. Oleh sebab itu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan doa kita akan baca ayat yang terakhir, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 9. 2 Korintus ayat yang ke-13 pasal 13 ayat 9 dikatakan, sebab kami bersukacita
apabila kami lemah dan kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Yang terjemahan yang lain sempurna ini yaitu mempunyai arti yaitu matang atau dewasa, dengan matang atau kedewasaan. Dan pertumbuhan, maka kita diharapkan kita mempunyai kedewasaan, kematangan secara rohani. Sekali lagi kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu bertumbuh dengan normal. Banyak anak-anak Tuhan tidak bertumbuh dengan normal. Istilahnya mereka mengalami obesitas rohani, ya, kegemukan rohani. Mereka mungkin menerima firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya adalah hal yang sia-sia. Sebab itu pagi hari 3 langkah ini kita harus lakukan, dan kita berdoa untuk kita terus bertumbuh, tidak hanya jasmani atau tidak hanya jiwa saja, tapi bertumbuh secara rohani. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Engkau Ada Bersamaku. Mari sedang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita terus bertumbuh seperti yang jadi kehendak Tuhan. Di dalam
tetap bertumbuh. Mungkin saat ini situasi yang tidak mengenakan, situasi yang mengecewakan, tapi manusia roh kami tetap terus bertumbuh Tuhan. Kita tidak hanya mengutamakan manusia jasmani saja, tapi kami mengutamakan manusia roh kami Tuhan. Bahwa kami tertuju pada kekekalan nanti di surga Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami untuk tetap terus bertumbuh Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami Tuhan. Pagi hari ini kami ucap syukur atas firman-Mu. Bila firman yang telah ditaburkan, Roh Kudus akan menyempurnakan semuanya Tuhan, sehingga kami tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.